Pasca pemerintah Indonesia gelontorkan uang sebanyak 11 triliun sebagai bekal peningkatan kapasitas produksi alutsista industri lokal Indonesia. Kini PT PAL Indonesia ditunjuk oleh Kemenhan untuk membuat kapal perang berjenis fregat Iver Huitfeldt bersama kapal galangan Denmark. Tentunya penunjukan produksi alutsista kapal perang industri PT PAL Indonesia bersama industri perkapalan Denmark sangat strategis. Sebab PT PAL Indonesia selain membuat kapal perang berjenis fregat untuk memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Laut Indonesia, PT PAL Indonesia juga mendapatkan kesempatan transfer of technology. Sebelumnya, Prancis dan Belanda pernah menawarkan kapal-kapal perang tercanggihnya untuk Indonesia yang sangat cocok dan strategis untuk sistem pertahanan laut Indonesia. Sebab kapal perang berjenis korvet dan fregat yang pernah ditawarkan ke Indonesia telah dilengkapi sistem dan senjata tercanggih. Salah satunya adalah rudal penghancur kapal perang musuh dan rudal torpedo penghancur kapal selam. Selain dilengkapi rudal dan sistem canggih, Indonesia juga telah ditawari sistem transfer of technology, yaitu adalah industri pertahanan perkapalan Belanda. Namun saat ini pemerintah Indonesia terlihat jelas hanya tertarik kecanggihan kapal perang dari Denmark yang sedang melakukan kerjasama pembuatan kapal perang dengan pekerja sama industri pertahanan PT PAL Indonesia. Kerjasama pembuatan kapal perang PT PAL Indonesia dan industri pertahanan Denmark disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Wahyu Sakti Trenggono. Beliau mengatakan bahwa kapal galangan PT PAL Surabaya telah ditunjuk sebagai lead integrator untuk membuat 2 unit kapal fregat dari Denmark, yaitu senilai 720 juta US dollar atau sekitar 11 triliun dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, proyek tersebut telah melibatkan industri pertahanan Denmark untuk melakukan transfer of technology dan akan dikerjakan sepenuhnya galangan PT PAL Indonesia sebagai salah satu industri dalam negeri yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Jika kita lihat secara teknologi, kapal Iver Huitfeldt sangat canggih sebab kapal perang ini telah dilengkapi radar Mark L, yaitu Signal Multi-Beam Acquisition Radar for Tracking. Sistem radar tersebut berjalan di frekuensi L-band. Radar ini mampu menjangkau area di permukaan laut sejauh 400 km dan jauh sebelum musuh mendeteksi kapal perang Iver Huitfeldt yang akan dibuat untuk memperkuat lautan Indonesia. Selain itu, kapal perang Iver Huitfeldt yang akan dibuat PT PAL Indonesia dengan kerjasama Denmark telah dilengkapi radar Scanter 6000 yang berjalan di frekuensi L-band yang berfungsi sebagai penjejak kapal selam sonar Atlas ISO 94 dan Subseros 200 serta ES-3701 Tactical Radar Electronic Super Measures untuk menghadapi perang elektronik dengan musuh. Selain itu, kapal perang ini juga telah dilengkapi beberapa rudal canggih di dunia dengan rudal jarak menengah hingga rudal jarak jauh. Tentunya kapal ini akan dilengkapi pula rudal berjenis torpedo sebagai pelengkap di dalam melakukan pengawalan laut Indonesia yang telah dibekali radar deteksi kapal selam. Dikabarkan sebelum dilakukan kerjasama sistem transfer of technology Indonesia dengan Denmark, pemilihan fregat Iver Huitfeldt sebagai lengan TNI Angkatan Laut di masa depan muncul dari pernyataan Menko Kemaritiman, yaitu Luhut Binsar Panjaitan pada 2019 lalu. Beliau menyatakan dalam rangka wujud minimum essential force, PT PAL akan membangun kapal perang jenis destroyer berukuran 138 meter dengan ahli teknologi dari Denmark. Menanggapi pernyataan dari Menko Kemaritiman tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenhan dan TNI Angkatan Laut yang mengunjungi langsung industri kapal fregat ini di markasnya, yaitu Consor Naval Base.
Pada kunjungan tersebut, delegasi Kemenhan RI juga mengunjungi Biro Desain Odense Maritime Technology. Menurut beliau, kapal perang berukuran besar ini sangat diperlukan untuk mendukung operasi militer laut penjelajah samudra Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Kemenhan RI mendapat penjelasan dari CEO Odense Maritime Technology tentang skema transfer of technology yang akan diberikan oleh Odense ke PT PAL selaku bakal calon penerima TOT atau Transfer of Technology.